izin Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kabid Humas Polda Sumut, dan Dirkrim Polda Sumut, saya diperintahkan untuk membuat press release sore hari ini di Polres Samosir. Jadi mohon izin, saya memulai untuk kasus pembunuhan di hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14 WIB di Komplek Penginapan Tirta Momi Inn, Kolang-Kolang Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, bahwa kami mendapatkan informasi telah ditemukan ada 2 mayat ya, di rumah korban. Kemudian kami langsung turun ke TKP, saya bersama tim Inafis, Kasareskrim, tim Satreskrim semuanya. Setelah itu kami melakukan olah TKP. Hari pertama kami sudah mulai mengidentifikasi pelaku, karena di dalam rumah tersebut yang tinggal adalah kedua korban tersebut, Pak Sutri, pasangan suami istri, kemudian ada 2 anaknya. Kebetulan hari ini kami hadir di sini, Andreas dan Imam. Kemudian satu lagi adalah pelaku yang sudah berhasil diamankan oleh tim Satreskrim Polres Samosir yang sekarang julukannya adalah tim Begu ya, bersama dengan tim Jatmas Polda Sumut. Nah, ketika kejadian ini pelaku tidak berada di rumah. Nah, di situ kami langsung cepat menyebar, kemudian melakukan pencarian. Dari hasil pencarian tersebut ya, ada dugaan bahwa pelaku ini melarikan sepeda motor dari korban. Ini kita lihat sepeda motor milik dari korban. Aksel. Ya. Dengan menggunakan sepeda motor ini, pelaku melarikan diri dari lokasi ke pelabuhan Tomo. Nah, kemudian sampai di pelabuhan Tomo sekitar jam 10 pagi, menuju ke pasar Tomo dengan celananya. Baju ini dan celana ini kami temukan di belakang rumahnya di Sibolangit, rumah istrinya di Bandar Baru ya. Jadi dia berangkat jam 10.20, 10.30, dia mengendarai bus dari Parapat ke Bandar Baru. Sekitar jam 8 malam dia tiba di rumah istrinya di Bandar Baru. Nah, ketika hari Senin tiba di Bandar Baru ya, dia ketemu dengan istrinya yaitu S ya. Kemudian ada saksi lagi H, ada lagi M ya. Nah, pada saat di rumah tersebut ya, dia belum memberitahu kepada istrinya bahwa dia baru melakukan pembunuhan. Dan kemudian ya, sekitar jam 9 malam, kurang lebih waktu 1 jam dia di rumah, dia melarikan diri ya, ke hutan-hutan, melarikan diri ke hutan-hutan di seputaran lokasi rumahnya. Nah, pada saat itu sebenarnya tim dari Polda dan dari Satreskrim jam 10 masuk ke rumah tersebut. Jadi hanya selisih 1 jam selisih ya. Tim masuk, digrebek, tidak ketemu, dia sudah kabur. Dia kabur ke hutan-hutan selama 2 hari 2 malam. Dia tidur di hutan ya. Kemudian setelah di hutan ya, dia pergi ke rumah ibunya ya, inisial K. Dia datang ke rumah ibunya. Kemudian menurut keterangan tersangka, dia permisi mau melarikan diri kepada ibunya. Dia sampaikan, "Ibu, aku sudah membunuh orang di Samosir."
oleh ibunya, bertobatlah kau nak, insaflah. Dan kemudian dia mencoba memberikan uang kepada ibunya, tapi ibunya menolak. Kemudian dia pergi hari Selasa ya, Senin, Selasa, Rabu ya. Hari Selasa, saya ulangi, hari Selasa dia pergi ke rumah orang tuanya dan mengganti baju. Kemudian setelah dia mengganti baju ke rumah orang tuanya, dia kembali ke hutan Pramuka sampai hari Kamis, tanggal 14 Juli. Nah, di sini tim sudah melakukan penyisiran ya. Saya pimpin kemarin bersama Pak Kasat, KBO dan Kanit. Kita melakukan prarekon saksi-saksi ya. Karena keterangan saksi kemarin sempat berubah-ubah, dan Kasat, KBO, Kanit saya perintahkan semua periksa di Bandar Baru. Jadi semua berangkat pindah kantor, dan saya pimpin kemarin melakukan prarekon. Dari hasil prarekon ini ada alibi-alibi ya, bahwa para saksi ini mengetahui ya keberadaan dari si tersangka, namun tidak dilaporkan kepada kami. Nah, kemudian hari Kamis tanggal 14 Juli sekitar jam 8 pagi, tersangka pergi ke Tanjung Merawah. Di situ ada rumah pamannya. Dia berniat untuk mungkin menyembunyikan diri, tapi oleh pamannya dia diusir karena ternyata pamannya sudah tahu dia merupakan seorang DPO. Ya, terima kasih buat masyarakat, buat kita semua. Kemarin begitu kita buat DPO-nya cepat ya menyebar, sehingga semua masyarakat ya memantau keberadaan si tersangka ini. Nah, ketika di rumah pamannya ditolak, kemudian besoknya dia pergi ke Binjai, ke tempat sahabatnya, temannya inisial F ya. Namun sebelum dia ke Binjai, dia membeli baju, tas, HP Vivo, peci, tasbih ya. Nah, ini dia ya. Ini mohon maaf udah kami label ya. Ini HP-nya ada di dalam. Kemudian ada baju, tas, celana, sarung. Ini peci, ini tasbih yang dipergunakan dia menuju ke Binjai. Jadi dia udah penyamaran lagi nih. Udah 3 kali nyamar nih ya. Karena dia udah tahu dicari. Jadi dia menggunakan peci dan menggunakan baju yang baru, ya tas ya, untuk mengelabui masyarakat. Sampai di Binjai dia bertemu dengan temannya F ya. Kemudian dia juga belum ada memberitahu kepada temannya F ini terkait pembunuhan yang dia lakukan ya. Kemudian si hari Rabu tersebut, temannya ini, F ini, mengajak si tersangka untuk menjenguk keluarganya, ada yang sakit di rumah sakit Binjai, salah satu rumah sakit. Nah, dari rumah sakit ini kami juga mendapat informasi dari CCTV terekam bahwa yang bersangkutan datang ke rumah sakit tersebut, sehingga dengan cepat tim Satreskrim bersama gabungan dengan Polda Sumut mengejar tersangka. Namun kembali pada saat itu belum rezeki, selisih waktu, tersangka sudah keluar dari rumah sakit. Kemudian tersangka hari Kamis melarikan diri ke Tanjung Merawah dan berencana untuk lari ke Pekanbaru. Pekanbaru itu menurut dia bisa kerja di sana, dan mungkin ini tempat pelarian dari banyak DPO ya. Nah, sebelum dia ke Pekanbaru ya, kita sudah deteksi karena dia menggunakan handphone ya, dia beli nomor baru ya. Kemudian kita dibantu oleh dari Polda ya. Kemudian kita manual mengejar tersangka, dan pada hari Jumat tanggal 21 Juli ya, tersangka berhasil
ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Samosir ya bersama tim Polres Tebing Tinggi di Simpang Beo pada saat yang bersangkutan sedang di dalam bus menuju ke Pekanbaru. Jadi ini alhamdulillah puji Tuhan berkat doa kita bersama ya, karena kalau dia lewat itu mungkin berat kita udah di Pekanbaru ya, artinya masih banyak menyita waktu lagi. Setelah tertangkap, tim dari Polda datang bergabung interogasi, kemudian setelah itu diamankan ke Polres Tebing, kemudian setelah itu dibawa ke Polda Sumut diinterogasi. Kemudian atas izin dari Bapak Kapolda dan Dirkrim tersangka ya kami bawa kembali ke Polres Samosir untuk dilakukan pemeriksaan ya terkait perbuatannya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, si tersangka mengakui perbuatannya.